Takut melangkah, takut gagal, dan takut sebuah risiko adalah sifat alami kita sebagai manusia. Ketakutan memanglah hal yang membuat manusia dapat bertumbuh dan berkembang sejak zaman prasejarah. Namun, ada alasan yang cukup mendalam tentang mengapa kita cenderung suka berpikir takut dan pesimis. Sebenarnya, cara pikir dan daya tarik pesimisme itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan menurut penulis terkenal bernama Matt Ridley menjelaskan masalah ini dalam buku karyanya. Rasa takut dan pesimisme itu seeksotis ramalan sebuah kiamat, namun jarang diketahui dan dipahami oleh banyak orang. Semisal contoh, jika ada seseorang yang cerdas memberitahumu bahwa ada bisnis yang menguntungkan dan menasehatimu untuk mempelajarinya, maka akan saya pastikan kamu akan berpikir 10 kali lipat dan langsung mengatakan bahwa orang itu hanya omong kosong dan kamu pasti akan mengabaikannya. Namun, jika seseorang memberitahumu bahwa kamu akan mendapat sebuah bahaya dalam 2 hari ke depan atau kesialan yang merugikan dirimu, maka saya pastikan kamu akan diam dan mendengarkannya. Katakan bahwa dunia akan makin baik, hidup lebih sejahtera, dan masa depan akan lebih cerah, maka sebentar lagi orang akan mengira bahwa kamu adalah seorang penipu yang sebentar lagi akan menjual ludah atau omong kosong. Namun, katakan bahwa dunia akan kiamat, kemiskinan akan merajalela, dan segudang pesimisme yang menakutkan, maka dalam waktu sebentar kamu akan segera viral atau bahkan mungkin dapat masuk sebuah acara TV. Suara-suara pesimisme itu terus-menerus tumbuh di dalam diri kita sejak zaman dulu. Saat kamu mungkin membicarakan indahnya kehidupan dunia yang semakin membaik dan maju, maka bisa jadi kamu akan dianggap gila oleh orang lain. Dan di lain pihak, jika kamu bilang dunia akan hancur atau bencana akan terjadi dalam periode waktu ke depan, maka bisa jadi kamu bahkan dapat berharap mendapat perhatian penuh yang bahkan dihadiahi sebuah Nobel penghargaan. Godaan pesimisme itu jauh lebih masuk akal dalam otak kita dan cenderung seperti obat yang membius kita untuk berhenti di tempat dan jangan melakukan apapun karena bahaya ada di mana-mana. Sedangkan sifat optimisme itu seakan penawaran omong kosong yang menipu diri kita sendiri sehingga membuat kita terlalu berangan-angan yang tidak masuk akal dan menganggap gila jika ada orang lain yang melakukannya. Katakan bahwa ada sebuah handphone yang dapat membuat orang berbicara seperti berhadapan di cermin pada masa tahun sebelum revolusi industri, mungkin kamu akan dianggap penyihir yang harus digantung. Namun, di zaman sekarang, kita semua sudah paham akan yang namanya video call dan bukanlah sebuah ilmu sihir dan juga bukan sebuah hal yang gila. Pelajarannya sederhana saja. Rasa pesimisme itu adalah hal yang normal dan wajar, dan sifat optimis juga normal dan wajar. Kedua sifat tersebut layaknya pedal gas dan sebuah pedal rem pada sebuah kendaraan. Maka sikap yang tepat adalah dengan berpikir seimbang di antara kedua sifat dominan tersebut. Hal tersebut dapat kamu gunakan jika dalam posisi ingin melangkah terhadap sebuah rencana yang akan kamu lakukan. Ingatlah bahwa jangan terlalu mudah dikendalikan rasa takut dan pesimisme yang terlalu berlebihan. Melangkahlah dengan cara bijaksana, karena itulah rute alami dalam sebuah kehidupan yang bertumbuh.